Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari saat ini kita bersatu hati, mari bersama-sama kita satukan hati kita. Kita mau bersyukur dan kita mau datang kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa buat setiap cinta kasih-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami memuji Engkau dan menyembah Engkau. Sungguh kami percaya hadirat-Mu nyata ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami bersuka Tuhan, sebab pagi ini kami berjumpa dengan hadirat-Mu. Kami bersyukur, bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh mulia Tuhan kasih-Mu dan karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami.
Dan saat ini Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan dengarkan firman-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, kami hidup untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, mari hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya akan mengambil tema menaikkan korban ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, apa itu mengucap syukur? Mengucap syukur itu adalah mengakui, menghargai, dan menyatakan rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas segala hal, segala sesuatu, atas segala kebaikannya, atas segala kasih karunia-Nya yang sudah diberikan kepada setiap kita. Lalu mengapa kita oleh Tuhan diminta untuk mengucap syukur? Dan saya percaya ketika kita belajar mengenai mengucap syukur, kalau kita tahu apa yang dimaui oleh Tuhan, kita akan memiliki kehidupan yang mengucap syukur. Mengapa kita oleh Tuhan diminta untuk mengucap syukur? Yang pertama, coba kita lihat bersama-sama di 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Perhatikan baik-baik, kata mengucap syukur adalah yang dikehendaki Allah bagi setiap kita. Artinya saudara, bahwa Tuhan itu memiliki kehendak, Tuhan itu memiliki keinginan agar kita hidup dalam ucapan syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, sebenarnya kita sedang hidup dalam kehendaknya Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan mau di dalam segala hal. Bukan hanya pada waktu kita diberkati, bukan hanya pada waktu kita sehat, bukan pada waktu kita berkelimpahan, bukan hanya pada waktu kita memperoleh hal-hal yang luar biasa. Ya, kita memiliki keluarga yang baik, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki pelayanan yang baik. Tuhan hanya itu kita mengucap syukur. Tetapi satu perkara Tuhan katakan dalam segala hal. Dalam segala hal berarti juga dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Itu yang dimaui Tuhan. Jadi mari milikilah rasa ucapan syukur di dalam segala hal, di dalam segala perkara. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya. Lalu yang kedua saudara, mengapa kita diminta Tuhan untuk mengucap syukur? Yang kedua, orang yang mengucap syukur artinya dia sedang menyatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi andalan kehidupan kita. Coba kita baca bersama-sama di Mazmur pasal yang ke-44. Kita akan baca dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 44 ayat 6 sampai 8. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Jadi orang yang mengucap syukur artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada karya Allah yang besar dalam hidupnya. Seperti pemazmur berkata, bukan karena pedangku, bukan karena panahku aku beroleh kemenangan ketika aku menghadapi para musuhku. Tetapi semua kemenangan yang terjadi dalam kehidupan pemazmur itu karena Tuhan. Dengan kata lain, orang yang mengucap syukur bukan hanya menyatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi andalannya, tetapi Tuhanlah yang menjadi pusat dari kepercayaannya. Yang dia percayai adalah Tuhan. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan
bahkan kemenangan sekalipun ketika menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, ketika hidup kita, ya kita berani mempercayai Tuhan, kita berani mengandalkan Tuhan, saya percaya hidup kita akan luar biasa. Itulah momen mengenai mengucap syukur. Bahwa mengucap syukur itu adalah tanda bahwa setiap kita hidup mengandalkan dan mempercayai akan Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, mengapa kita oleh Tuhan diminta untuk mengucap syukur? Yang ketiga, mari kita baca bersama-sama di Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Kita akan baca dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini kisah mengenai Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya belum termasuk wanita dan anak-anak. Saya akan baca dari mulai ayat yang ke-8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara dikasih Tuhan, ini sebuah kisah yang sangat luar biasa, di mana pada waktu itu Yesus mengajar di hadapan ribuan orang, dan Yesus juga sebagai manusia biasa tahu bahwa ada satu kebutuhan yang mereka butuhkan, yaitu makan, saudara. Coba saudara membayangkan, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Firman Tuhan katakan seperti itu. Dan saya percaya seperti firman Tuhan juga menceritakan, itu belum termasuk wanita dan anak-anak. Artinya lebih daripada 5.000 orang yang harus diberi makan. Padahal pada waktu itu makanan tidak tersedia. Makanan tidak ada. Coba bayangkan kita mau membeli makanan di mana, saudara? Dengan mendadak memberi makan 5.000 orang. Mungkin kalau ada uang, belinya juga kita bingung, kita akan beli di mana. Bahkan ketika muridnya yang bernama Andreas berkata, "Di sini ada seorang anak." Tuhan, di sini ada seorang anak. Dia punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tetapi kata-kata apa yang muncul pertama kali? Ya, yang dikatakan oleh murid Yesus itu, "Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Saudara coba membayangkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Walaupun mungkin dicuil sedikit-sedikit saudara, tidak mungkin cukup untuk 5.000 orang bahkan lebih. Sebuah kemustahilan di mana 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan sedemikian banyak orang. Tetapi saudara lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menerima roti itu, dia menerima ikan itu, ya, kemudian dia mengucap syukur buat 5 roti dan 2 ekor ikan. Mujizat terjadi di mana 5.000 orang lebih dikatakan bisa makan. Bukan hanya bisa makan, tapi dikatakan sampai mereka kenyang. Bahkan masih sisa 12 bakul. Yang ketiga, mengapa Tuhan mau kita mengucap syukur? Karena di dalam ucapan syukur ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Artinya ketika kita sedang mengucap syukur buat segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita mengizinkan Tuhan untuk apa? Bekerja dan menyatakan kedahsyatannya dalam hidup kita.
Saudara, saya nggak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini. Tapi satu perkara, hari ini kita sudah belajar mengapa toh Tuhan itu mau kita mengucap syukur. Yang pertama, Tuhan mengajarkan karena itu yang dikehendaki Allah. Yang kedua, ketika kita sedang mengucap syukur, artinya kita sedang berkata, Tuhan, aku mau hidup mengandalkan Tuhan dan aku mau mempercayai Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kita mengucap syukur? Karena itu artinya kita mengizinkan Tuhan untuk berkarya secara dahsyat dan luar biasa, menyatakan kedahsyatannya, keajaibannya dalam hidup kita. Amin saudara, saya percaya ketika hari-hari kita penuh dengan ucapan syukur dalam segala keadaan kita, maka berkat penyertaan kedahsyatan Tuhan pasti menyertai hidup setiap kita. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi rema buat setiap kita dimanapun berada, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.